Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Habib Nur Imantoko, NIM 122180050, dan rekan saya. Saya Novel Torik Azaris, NIM 122180080. Kami dari kelas B Sistem Rantai Pasok dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas UTS Rantai Pasok Produk Sosis dengan studi kasus pada PT Kemfood di Jakarta. Gambaran umum perusahaan. PT Kemang Food Industry atau yang lebih dikenal sebagai PT Kemfood didirikan oleh Haji Bob Sadino pada tanggal 16 Januari 1975. PT Kemfood sendiri merupakan sebuah perusahaan nasional dengan fasilitas penanaman modal dalam negeri dan pemegang saham tunggalnya yaitu PT Boga Caturasa. Untuk lokasi awal perusahaan PT Kemfood yaitu berada di Jalan Kemang Raya nomor 3 Jakarta Selatan, di mana dari nama jalan tersebut dijadikan sebagai nama perusahaan ini yaitu PT Kemfood atau PT Kemang Food Industries. Namun lokasi PT Kemfood saat ini sudah berpindah, tepatnya berada di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Hasil produksi dari PT Kemfood sendiri yaitu memproduksi daging olahan berbahan dasar daging sapi dan daging ayam. Adapun olahan daging tersebut diolah menjadi produk seperti sosis, bakso, burger, dan lain-lainnya. Untuk jumlah produksi yang mampu diproduksi saat ini oleh PT Kemfood Industri yaitu sekitar 180 ton per bulannya, bergantung dengan permintaan dari konsumen. Bisa next saja. Masuk ke deskripsi produk. Produk yang kami pilih sebagai studi kasus pada laporan ini yaitu produk sosis dengan merek dagang Beef Sausage Kemfood, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu sosis sapi Kemfood. Hal ini kami dasarkan karena produk ini merupakan salah satu produk atau merek sosis yang paling banyak dinikmati oleh konsumen. Karena dari dimensinya, penampilannya, dan harganya yang mampu dijangkau oleh konsumen. Untuk bahan baku yang digunakan dalam pembuatan beef sausage Kemfood sendiri, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu bahan baku utama dan bahan baku tambahan. Bahan baku utamanya yaitu yang digunakan yaitu daging sapi, sedangkan bahan baku tambahannya itu seperti es, tepung, protein nabati, garam, bubuk lada, bubuk pala, fosfat, sodium, natrium nitrit, dan pewarna. Untuk penampilan produk beef sausage Kemfood sendiri memiliki parameter dan karakteristik. Untuk bentuknya bulat, panjang, warnanya orange, aromanya normal seperti produk sosis pada umumnya, rasanya gurih khas sapi, dan jenis casingnya yaitu selulose. Next saja. Untuk dimensi produk beef sausage Kemfood sendiri memiliki panjang sebesar 12 cm, diameter 19 mm, dan bobot per piecesnya 36 gram. Untuk kemasan produk beef dari produk beef sausage Kemfood sendiri, yaitu memiliki jenis kemasan vakum package dengan ukurannya yaitu 24 x 14,5 x 5 cm, dengan kemasan per package-nya yaitu sebesar 900 gram, dan isi kemasan per package-nya yaitu sebanyak 25 pieces. Bisa di next aja. Deskripsi aliran proses produksi dari hulu ke hilir. Proses produksi beef sausage Kemfood dimulai dari persiapan bahan baku, saya ulangi, untuk deskripsi aliran proses produksi dari hulu ke hilir. Proses produksi beef sausage Kemfood sendiri dimulai dari persiapan bahan baku dan bahan tambahan. Selanjutnya dilakukan pemotongan atau penggergajian daging, pencabigan, penggilingan daging, karing atau curing, pencampuran, pengisian atau pembentukan, pemasakan, pendinginan, pengemasan, penimbangan, dan distribusi. Untuk persiapan bahan baku dan bahan tambahan,
yaitu berlangsung pada saat proses tersebut akan berlangsung, sedangkan bahan tambahan dilakukan 1 hari sebelum proses produksi dilakukan. Penimbangan bahan atau bumbu-bumbu juga dilakukan 1 hari sebelum proses produksi berlangsung. Hal ini dikarenakan selain menghemat waktu pada saat produksi, tetapi juga memudahkan proses produksi karena semua bahan sudah tersedia sehingga dapat langsung diproses. Selanjutnya masuk ke penggergajian daging. Tujuannya di sini yaitu untuk mempermudah proses untuk pengecilan ukuran sebelum daging memasuki tahapan proses pencabikan. Kapasitas mesin yang digunakan dalam penggergajian daging ini adalah 1.200 kg per jam. Untuk masuk ke proses pencabikan daging. Proses pencabikan daging yaitu menggunakan alat yang disebut dengan Cuber Meat. Cuber Meat sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mencabik daging atau mengecilkan ukuran daging beku hasil dari proses penggergajian, sehingga daging akan lebih mudah untuk diproses pada tahap selanjutnya. Setelah melalui proses pencabikan daging, akan melalui proses penggilingan daging, di mana pada proses ini prinsip kerjanya yaitu dari alat penggilingan daging ini dengan mula-mula melewati pinggiran pertama yang terdiri dari asta 3 buah lubang dengan ukuran diameter 5 cm. Daging akan menuju ke pisau berputar pertama untuk diperkecil kembali ukurannya. Yang selanjutnya daging akan masuk ke pinggiran kedua yang terdiri dari 12 buah lubang berdiameter 20 mm sehingga dihasilkan daging yang berukuran 20 mm. Setelah proses penggilingan daging sendiri di sini yaitu merupakan proses penggilingan yang melalui beberapa tahapan yang seperti saya telah sebutkan sebelumnya. Selanjutnya masuk ke proses curing. Sebelum daging masuk ke tahap proses mixing, daging harus dimasukkan ke dalam ruang curing terlebih dahulu selama 24 jam. Curing ini dilakukan dengan cara menaburkan garam NPS pada permukaan daging kemudian dicampur hingga merata. Tujuan dari penaburan garam NPS sendiri di sini yaitu untuk mempertahankan atau menstabilkan warna merah daging serta memperpanjang umur dagingnya. Bisa next aja, slide berikutnya. Proses berikutnya yaitu proses pencampuran, di mana pada proses ini daging akan dicampur dengan es, fosfat, garam, bumbu-bumbu pewarna, emulsi, dan tepung, yang mana akan melalui proses tahap mixing. Proses mixing sendiri di sini yaitu dengan menggunakan alat bowl cutter dengan ukuran diameter 1 meter. Alur berikutnya yaitu masuk ke pengisian atau filling, di mana proses ini merupakan proses pengisian adonan daging ke dalam casing atau selongsong. Proses ini menggunakan mesin filler dengan bentuk hopper di bagian atas mesin yang digunakan sebagai tempat masukkan adonan dengan kapasitas filler yaitu 500 kg per jam. Selanjutnya masuk ke tahap pemasakan. Beef sausage canned food sendiri melewati tahap drying, smoking, dan cooking pada saat pemasakan. Sebelum proses pemasakan dimulai showering awal selama 10 menit yang bertujuan untuk membersihkan permukaan sosis dan sisa-sisa adonan untuk mengurangi minyak yang terdapat pada permukaan casing. Selanjutnya masuk ke tahap drying, di mana dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan permukaan sosis selama sekitar 15-20 menit. Setelah tahapan drying selesai, dilanjutkan dengan proses smoking, di mana proses ini bertujuan untuk terbentuknya aroma smoke pada produk akhir, dan smoke juga dapat digunakan sebagai pengawet. Proses ini berlangsung selama sekitar 20 menit. Proses selanjutnya yaitu cooking, yaitu pemasakannya sendiri untuk pematangan sosis. Untuk proses berikutnya yaitu pendinginan, di mana sosis yang telah matang atau setelah melalui proses cooking akan didinginkan terlebih dahulu sebelum dikemas. Pendinginan ini dilakukan dengan cara menyimpan sosis pada anterroom. Setelah proses pendinginan di room anterroom selesai, sosis akan dipindahkan ke ruang pengemasan dan siap dikemas dalam kemasan plastik. Selanjutnya masuk ke tahap pengepasan casing, pengemasan, dan pemvakuman.
Pengupasan casing sendiri merupakan proses melepas daging sosis dari casing atau selongsong yang bertujuan untuk mempermudah pengonsumsian dari konsumen. Bisa di next aja. Selanjutnya masuk ke tahap pengemasan, di mana proses yang dilakukan yaitu 1 hari setelah selesai produksi. Untuk pemvakuman sendiri, yaitu merupakan proses mengeluarkan udara dari kemasan yang telah diisi oleh sosis sehingga menghambat pertumbuhannya bakteri. Jika telah melalui ketiga proses tersebut, sosis sudah dapat melalui proses penyimpanan atau penggudangan, di mana pada tahap penyimpanan, proses setelah pengemasan dan sebelum sosis mulai didistribusikan. Untuk proses penggudangan sendiri merupakan proses apabila sosis belum dapat langsung untuk didistribusikan dan harus menunggu hingga sosis yang telah masuk terlebih dahulu sudah dapat keluar dan didistribusikan. Dan tahap terakhir dari proses hulu ke hilir sendiri yaitu proses pendistribusian, di mana proses ini yaitu bertujuan untuk menyebarkan atau mengantarkan sosis kepada pihak-pihak konsumen. Untuk distribusi produk luar kota sendiri yaitu meliputi kota Surabaya, Solo, Bandung, Palembang, dan kota-kota besar lainnya. Bisa di next aja dan akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam supply chain produk ini. Bisa untuk pihak yang terlibat dalam supply chain ini bisa dibagi menjadi 3, yaitu penyedia bahan baku, penyedia logistik, dan distribusi dan pemasaran produk. Untuk penyedia bahan baku tersebut didatangkan dan diimpor dari Australia. Pasokan daging tersebut diperoleh dari berbagai sumber, seperti ada PT Bumi Maestro Ayu, PT Indoguna, PT Sumber Protein, dan lain-lain. Sedangkan untuk bahan-bahan tambahan seperti es, tepung, protein, nabati, garam, bubuk lada, bubuk pala, fosfat, sodium, etilubat, natrium, nitrit, dan pewarna didapatkan dari pihak-pihak yang telah bekerja sama dengan PT Kenfood seperti PT Hupindo Jakarta yang masuk es, PT Sariboga Nusantara yang memasok tepung, dan sebagainya. Lalu untuk penyedia logistik, perusahaan melakukan pendistribusian secara mandiri, yaitu sehingga tidak melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan distributor, sehingga PT Kemang Food Industry menyediakan mobil pengangkut sendiri, yaitu kontainer untuk dalam kota berukuran lebih kecil daripada kapasitas kontainer yang dimiliki oleh PT Kemfood memiliki sebesar kurang lebih kapasitas 400 kilo per mobil. Lalu untuk distribusi dan pemasaran produk yang telah siap dipasarkan akan didistribusikan ke cabang-cabang PT Kemang Food Industry. Seperti kota-kota yang telah memiliki kota-kota yang telah ada cabang PT Kemang Food, yaitu seperti Pekanbaru, Palembang, Medan, Bandung, Semarang, Solo, Makassar, Surabaya, dan Bali. Sedangkan untuk pihak-pihak yang untuk distribusikan produk ke konsumen bisa dibagi menjadi ke segmen HoReCa, yaitu hotel, restoran, bakery, dan catering, dan segmen retail seperti supermarket. Untuk pihak-pihak yang terlibat dalam pemasaran produk tersebut, untuk hotel seperti Swiss Bell Hotel, Aston, Bell Western, dan lain-lain. Untuk kategori restoran atau bakery atau catering, bisa seperti AW, Anomaly Coffee, BreadTalk, BreadLife, Susite, Kebab Turki, dan sebagainya. Sedangkan untuk segmen retail bisa seperti Alfamidi, Farmer Market, Foodmart Fresh, Giant, Lotte Mart, Transmart, Carrefour, Hypermart, dan lain-lain. Berikut adalah gambaran skema yang dibentuk dalam supply chain produk beef South Kemfood. Bisa dilihat bahwa dari supplier tersebut jadi dibagi berdasarkan bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi produk. Kemudian diproduksi di pusat, yaitu PT Kemang Food Industry yang berlokasi di Jakarta atau di kawasan industri Pulau Gadung. Terus setelah produk tersebut selesai diproduksi, maka didistribusikan ke cabang-cabang kota yang
dimiliki oleh PT Kemang Food seperti di Pekanbaru, Palembang, Medan, dan sebagainya. Kemudian dari cabang-cabang tersebut produk kemudian dipasarkan ke segmen-segmen yang telah dikategorikan tersebut, yaitu Horeca dan retail. Kemudian barulah dari pihak-pihak yang telah bekerja sama dengan cabang-cabang tersebut memasarkan produk ke konsumen sehingga produk bisa dinikmati oleh konsumen. Selanjutnya untuk aliran fisik atau barang. Aliran fisik atau barang bergerak dari kiri ke kanan atau dari supplier menuju ke konsumen. Barang-barang datang dari supplier, kemudian menuju pusat untuk diproduksi. Kemudian barang atau produk tersebut mengalir ke cabang-cabang yang ada di setiap kota yang telah dimiliki oleh PT Kemang Food. Kemudian dari cabang-cabang tersebut produk bergerak ke segmen-segmen yang telah dijelaskan tersebut, yaitu Horeca dan retail. Kemudian barang baru bergerak menuju ke konsumen. Jadi bergeraknya dari kiri ke kanan. Kemudian untuk ini adalah penjelasannya. Untuk pengiriman bahan baku dikirimkan oleh pihak supplier kepada pihak perusahaan pusat yang berlokasi di Jakarta. Kemudian pengiriman produk jadi pengiriman beef saus Kemfood dari pabrik pusat kepada 9 cabang PT Kemang Food Industri yang tersebar dalam kota. Kemudian pendistribusian ke pihak yang telah mengadakan kontrak dengan produk Kemfood, yaitu seperti hotel, restoran, bakery, catering, dan retail. Kemudian pemasaran kepada pihak konsumen, yaitu proses pemasaran yang dilakukan oleh pihak terakhir sebelum tiba ke dalam pihak konsumen. Kemudian untuk aliran pembayaran atau uang, aliran bisa terlihat bahwa aliran uang tersebut bergerak dari konsumen menuju ke supplier. Jadi bergerak dari konsumen ke supplier. Pembayaran dari cabang menuju pusat, pembayaran dari pihak yang memasarkan kepada cabang PT Kemfood, kemungkinan pembayaran di awal. Jadi ada kemungkinan bahwa pihak-pihak yang telah bekerjasama dengan PT Kemang Food dengan cabang-cabang tersebut melakukan menghutang sehingga terjadinya adanya piutang usaha. Namun juga PT Kemang Food juga bisa jadi adanya piutang usaha kepada pihak supplier sehingga pembayaran tertunda. Namun seperti biasanya dari konsumen menuju ke supplier karena namanya retail dan segmen-segmen Horeca sehingga pembayarannya langsung dan tidak ada hutang. Seperti itu. Jadi bergerak dari konsumen menuju ke segmen-segmen yang telah bekerja sama dengan PT Kemang Food Industri, lalu bergerak dari segmen tersebut menuju ke cabang, lalu pembayaran uang tersebut digunakan untuk pembayaran operasional di cabang-cabang tersebut, baru sisanya menuju ke pusat, dan lalu uang yang telah tiba di pusat dibayarkan untuk bahan baku yang telah diterima oleh pusat menuju ke supplier. Untuk gambaran aliran informasinya, dapat dilihat bahwa aliran informasinya bergerak bolak-balik. Ada informasi yang dari supplier menuju konsumen, dan ada pula informasi yang bergerak dari konsumen menuju supplier. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa aliran informasi itu bergerak dua arah, dari supplier ke arah konsumen dan sebaliknya. Jadi kenapa demikian? Karena untuk perusahaan perlu melakukan riset permintaan produk yang mana didapatkan dari konsumen, sehingga aliran informasi itu datang dari konsumen menuju pusat. Data-data tersebutlah yang digunakan oleh pusat untuk menentukan berapa jumlah produksi dan jumlah bahan baku yang digunakan. Lalu informasi itu bergerak dari pusat menuju ke supplier bahan baku untuk berapa jumlah bahan baku yang dipesan. Lalulah informasi tersebut bergerak dari supplier menuju ke pusat lagi. Informasi tersebut seperti ketersediaan barang, jumlah barang yang akan dikirim dan sebagainya. Lalu
informasi bergerak dari pusat menuju cabang. Informasi tersebut seperti bahwa jumlah produk yang akan dikirimkan dan sebagainya. Lalu informasi tersebut bergerak dari cabang menuju segmen-segmen telah bekerja sama dengan cabang tersebut. Informasi tersebut seperti ketersediaan produk di cabang, jumlah ataupun produk-produk yang tersedia. Informasi juga bergerak dari segmen-segmen yang telah bekerjasama atau pihak yang memasarkan ke cabang. Informasi tersebut seperti jumlah produk yang akan dipesan, jenis-jenis produk yang dipesan dan sebagainya. Lalu informasi bergerak dari pihak-pihak memasarkan produk menuju konsumen. Informasi tersebut seperti ketersediaan barang dan sebagainya. Untuk kesimpulan bisa sehingga dapat kami simpulkan sosis dengan merek dagang Beef Sausage Camp Food sendiri yang diproduksi oleh PT Kemang Food Industry merupakan produk sosis yang paling dinikmati oleh konsumen dengan bahan bakunya yang terdiri dari daging sapi, es, tepung, protein nabati, garam, bubuk lada, bubuk pala, fosfat, sodium, natrium, dan pewarna. Yang kemudian memiliki proses produksi dari hulu ke hilir dengan 12 tahapan, diawali dengan persiapan bahan baku dan bahan tambahan yang diperoleh dari supplier hingga pendistribusian produk. Pihak-pihak yang terlibat dari supply chain sendiri dibagi menjadi 3, yaitu penyedia bahan baku seperti PT Bumi Maestro Ayu yang memasok daging sapi, kemudian penyedia logistik yang mana merupakan dari perusahaan itu sendiri, dan pihak yang mendistribusikan produk yang mana merupakan dari cabang perusahaan, serta pihak yang memasarkan produk ke konsumen. Kemudian untuk skema supply chain yang terbentuk dari distribusi barang dari supplier hingga ke tangan konsumen. Untuk aliran barang secara fisik bergerak searah dari supplier menuju konsumen. Kemudian untuk aliran pembayaran atau uang bergerak dari konsumen menuju supplier. Selanjutnya, untuk aliran informasi bergerak dua arah, yaitu bergerak dari supplier menuju konsumen atau sebaliknya dari konsumen menuju supplier. Mungkin itu semua yang dapat kami sampaikan atau presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.